Bagaimana cara kita melihat orang itu baik ataupun tidak? Yang pertama, kalau kita pengen melihat orang itu baik ataupun tidak, lihat dia temannya sama siapa, kiri kanannya siapa, depan belakangnya siapa, yang ikut sama dia siapa. Para ulama mengatakan anil mar'i latas al wa absir qarina fa inal qarina bil muqarani yaqtadi. Kamu jangan tanya orang ini baik ataupun tidak, kata para ulama kita. Wa absir qarina, lihat dia itu temannya sama siapa. Fa inal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena umumnya orang itu akan mengikuti dengan siapa dia berteman. Makanya kita kenapa dalam agama dilarang duduk sama orang yang tidak baik? Fitnah. Ada istilah namanya tuhmah. Tuhmah itu meletakkan diri di tempat yang sekiranya bakal jadi fitnah. Itu dilarang dalam agama. Maka jangan salahkan. Kalau ada orang menfitnah kita, menganggap menjat kita jelek, memang itu salah. Tidak ada tabayun. Tapi kita meletakkan diri di tempat yang sekiranya akan timbul fitnah, itu juga dilarang. Jadi orang tidak boleh menjat orang itu baik jeleknya, salahnya, tapi kita tidak boleh meletakkan diri di tempat yang sekiranya akan timbul fitnah. Makanya Imam Ghazali sederhana. Kita boleh kumpul sama orang yang tidak baik dengan dua syarat. Simple, sederhana Imam Ghazali. Pertama, kita yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Boleh. Contoh ada orang nggak baik, kumpulan nggak baik. Mau kumpul sama mereka, syarat kata Imam Ghazali satu, yakin, bukan prasangka dugaan, yakin tidak akan terpengaruh sama mereka. Kumpul, enggak apa-apa. Kedua, nah ini yang paling penting. Kita bisa narik mereka untuk menjadi baik. Kadang-kadang yang ke satu, iya. Nah yang kedua ini, ngapain di sana? Iseng-iseng. Ngisi luang waktu kosong. Nah ini nggak boleh. Ya. Kecuali kita bisa narik mereka, baru diperbolehkan. Makanya dalam dunia dakwah itu ada istilah mengingatkan orang tidak mesti harus menggunakan lidahnya kita, tapi bisa menggunakan lidahnya orang lain. Jadi jangan maksud saya mau ngingetin, kamu ini takutnya bukan ngingetin, malah kamu ngikut sama mereka ntar. Ya, nah, jadi sekali lagi kalau kita pengen tahu orang itu baik ataupun tidak, maka lihat dengan siapa dia berteman. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana? Lihat langkahnya dia sebelum hari ini. Kalau bahasa kerennya sekarang nih, jejak digital gitu ya. Beb, digitalnya nggak ada track recordnya. Ya tanya orang yang hidup di sekitar dia. Contoh, dia tinggal di mana? Contoh, di desa A. Lihat di sana. Karena itu yang menjadi sesuatu yang paling istilahnya akses besar kita bisa mengetahui dia itu baik atau tidak. Mungkin di luar dia, luar biasa baiknya. Ternyata punya visi yang terselubung, dan itu kelihatan di mana? Di kampungnya, di desanya. Kita cek. Sama sebagaimana halnya contoh kita punya anak perempuan. Di Rifki nih punya anak perempuan. Dia punya belum nikah ya? Nah, belum. Pas nih contohnya. Di Rifki ini punya anak perempuan. Pengen cari seorang Habib untuk jadi menantu beliau. Bagaimana cara yang paling mudah? Maka beliau mendatangi tempat itu Habib. Kan mungkin kan depan BBRQ mungkin baik, pakai gamis, imamah, sudah luar biasa. Minyak wangi yang baunya sampai 1 kilometer bisa dicium baunya. Depan beliau, calon mertua. Tapi ternyata di rumah, wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kita pengen tahu calon ini baik atau tidak, kan Nabi mengingatkan cari agamanya baik. Nah, definisi agama yang baik itu nilainya dari mana? Satu, lihat di desanya dia, di tempatnya, bagaimana dia dengan sholat berjamaahnya. Ini kita semua nih, yang punya anak, yang belum nikah, nanti ada pada saatnya akan merasakan apa yang saya bicarakan pada hari ini. Karena saya sudah menikah, saya punya mertua cerita. Jadi bagaimana akhirnya anak perempuannya dinikahkan kepada Al-Faqir. Itu melalui proses. Nah, Nabi mengingatkan cari agamanya baik. Satu, agama baik itu dilihat dari segi sholat berjamaahnya dia. Bagaimana di kampungnya? Sholat berjamaah. Mau itu di masjid, di musola berjamaah. Kalau berjamaahnya baik, itu sudah satu nilai plus. Kedua, majelis taklim. Suka nggak hadir majelis taklim? Kalau suka, nilai plus yang kedua. Ketiga, sama orang tuanya baik nggak? Kadang ada anak sama temennya baik, sama orang tuanya naudzubillah min dzalik. Jahatnya, jeleknya luar biasa. Keempat adalah tentang bagaimana akhlak dia dengan masyarakat. Itu tolak ukurnya.
Nah, kalau untuk ini orang kalau ukurnya seperti itu. Kalau yang tadi tinggal lihat aja. Kalau mungkin jejak digital dia nggak punya media sosial, dia anggap aja orang tahun berapa? Tahun 35. Kalau ada umurnya udah 90 tahun mungkin sekarang. Sehingga dia nggak ada. Tinggal lihat aja di kampungnya bagaimana track recordnya dia dalam kehidupannya. Nah, disitulah kita baru bisa menilai orang itu baik atau tidaknya. Terlepas daripada itu semua, seburuk apapun manusia yang kita hadapi, jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada mereka. Orang dinamakan baik atau tidak, tunggu di akhir hidupnya. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Di akhirat, orang dikatakan baik atau tidak di jembatan Shiratal Mustaqim. Lewat, berarti itu orang yang baik akan masuk surga. Tergelincir, itu orang yang dihinakan oleh Allah dengan nerakanya. Wallahu a'lam bishawab.